Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Molo huberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan ini. Janji? Ya, janji. Gini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam, bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itu, itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong, anaknya mau sekolah ke Bogor. Mang, tolong tinggalin itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukan yang untuk dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Antum kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, sekerasan kita. Bukan. Saya pendeta. Terus siapa? Oke, sekerasan kita. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Saya pendeta dibilang, emang dia lebih hebat. Pendeta apa kau? Itu bapak saya. Kau muncul bapak saya kau. Pendeta apa kau? Nanti ini kau. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, video ini sangat viral sekali di media sosial. Bahkan mirisnya ada yang memframing bahwa pendetanya ini sengaja mau mengambil tas yang mahal itu yang ada dalam peti jenazah. Lalu artinya mereka menuduh pendeta ini cinta akan uang, ya kan? Ya, bahkan ada yang berkata bahwa ya lagi-lagi ya pendeta masa sekarang gitu ya, zaman now ya. Jadi fokusnya adalah materi ya, keuangan, memperkaya diri dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tuduhan-tuduhan dan fitnah semacam itu. Padahal teman sekalian, nanti kita akan mendengarkan klarifikasi daripada pendeta langsung ya, yang bersangkutan, yang tidak kemudian menguburkan almarhumah. Ya, kenapa? Karena memang dimasukkan benda-benda seperti segala rokok ya, kemudian tas, dan mungkin ada barang-barang yang lain. Dan termasuk sekali kita hanya melihat video yang sepenggal ini. Tetapi dalam penjelasan klarifikasi daripada seorang pendeta ini, itu sudah sangat jelas. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu kita tidak perlu memasukkan barang-barang yang tidak perlu gitu. Karena gini, orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa lagi. Ya kan? Karena orang yang sudah mati ketika dia mengembuskan nafas terakhir, itu jika dia mati dalam Tuhan, itu malaikat Tuhan menjemputnya dan membawa dia ke tempat peristirahatan.
ya kan? Yaitu Firdaus. Lalu bagaimana dengan mereka yang mati di luar Tuhan? Ketika mereka mati juga dijemput oleh malaikat maut. Ditempatkan juga di tempat peristirahatan sementara ya, tetapi di situ ada penderitaan. Nah, jadi teman-teman sekalian, seperti misalnya kasih makan, kasih nasi, ya kan gitu ya. Kemudian kasih uang, kasih namanya lagi ya, rokok seperti tadi ya. Dan masih banyak lagi yang biasanya dimasukkan di dalam peti. Pertanyaan kita, apa sih tujuannya? Apakah kemudian almarhum bisa menggunakannya lagi? Apakah dia bisa merokok? Apakah kemudian dia menggunakan lain sebagainya gitu? Ya, ini saya rasa tidak sama sekali ya. Nah, oleh karenanya seperti lagu yang mengajarkan kepada kita, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi tidak perlu ada barang-barang dunia ya yang dihasilkan oleh dunia seperti tas tadi dan lain sebagainya yang harus kita berikan kepada dia. Dan kalau karena memang Anda sayang kepadanya, maka itu bukan pada waktu dia sudah menjadi mayat, tapi Anda mau memperlakukan orang tua, mengasihi orang tua di saat dia masih hidup, memberikan makan yang enak-enak kepadanya, memberikan segala sesuatu yang menurut Anda baik untuk dilakukan untuk orang tua. Lakukanlah itu selama dia masih hidup. Setelah dia udah mati, itu semuanya tidak akan ada gunanya. Dan kalau memang ya kamu masih melakukan hal-hal yang penting, yang berguna ya, karena kecintaan Anda, karena kasih Anda kepada almarhumah, maka Anda bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Anda bisa membantu, Anda bisa memberikan uang, Anda bisa memberikan beras, ya kopi, gula dan lain sebagainya untuk keluarga yang berduka. Tidak kepada orang yang sudah meninggal lagi. Apalagi sampai dibawa ke kuburan, ya kan? Sampai pendetanya bilang kan, jangan sampai dibawa ke kuburan. Jadi apa yang dilakukan oleh pendeta di sini sama sekali tidak salah. Itu hal yang benar yang dilakukannya. Karena gereja udah sangat-sangat toleransi sebenarnya, ya, dengan menghias orang yang meninggal dan lain sebagainya begitu ya. Tapi jangan dikotori lagi dengan barang-barang yang lain gitu. Biarkanlah dia tanpa beban untuk menghadap Bapa di sorga dari mana dia diambil. Ya. Oke teman-teman sekalian, di lain waktu kita akan menjelaskan hal ini secara khusus. Tapi saya kali ini itu lebih berfokus untuk menampilkan kepada kita klarifikasi daripada Bapak Pendeta langsung. Ya, karena ini diwawancarai ya oleh Emporus, sudah dinasihati juga, sudah dipertanyakan, dan ternyata memang itu sudah aturan HKBP. Baik, kita langsung saja simak klarifikasinya berikut ini. Saya sudah pendeta 30 tahun, nanti September ini 30 tahun. Nah, jadi peristiwa itu tepatnya hari Jumat, ya tanggal 30, kurang lebih pukul 14.30 di rumah duka Adian Nasonang, ya Jalan Mustika Sari, Bekasi. Ya. Tapi pertama saya mau katakan begini, Eporus sudah memesan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah benar. Ya, jadi Anda usah takut, tetap aja melayani dengan baik, tetapi saya pesankan kepada Anda, jangan kirim, di-share kemanapun ya bentuk-bentuk video untuk klarifikasi. Karena semua bentuk klarifikasi apapun, pasti orang nanti akan bikin tanggapan lain-lain. Nanti mungkin akan yang mengatakan HKBP sudah ketakutan sehingga harus klarifikasi dan segala macam. Jadi seperti yang tadi ada di WhatsApp itu Pak Wo, ada kan wartawan mewawancarai Eporus. Nah, jadi hasil wawancara itu aja yang disampaikan. Begitu juga nanti kita. Jadi seperti ini. Biasalah kalau di HKBP ya orang diberikan kesempatan jemaat itu melakukan adat sepuas-puasnya. Kan begitu. Mau menari, manortor silakan sepuas-puasnya. Kebetulan ibu yang meninggal itu umur 63, punya anak 2, putra 2, putri 1, sudah berkeluarga semua dan semua sudah memberikan cucu. Jadi dalam konteks Batak, nah, itu sudah sahur matua dan layak
untuk dibuat acara yang semeriah mungkin. Nah, itu sudah diberikan kebebasan kepada mereka untuk melakukan sepuas-puasnya. Nah, tapi dalam konteks gereja HKBP, jadi saya tetap menyampaikan dalam konteks gereja HKBP, sehingga kita tidak perlu berdebat di gereja kami bisa Pak, gereja kami enggak. Nah, saya bicara HKBP. Nah, jadi setelah semua acara adat selesai, nah sebenarnya Kamis malam kami sudah buat acara juga, acara melayat jemaat, dan dari situ kami dapat kabar bahwa acara besok akan diserahkan ke gereja itu pukul 14. Nah, saya pukul 13 sudah ada di lokasi, ya. Nah, kemudian acaranya baru diserahkan 14.30. Nah, itu protokol mengatakan kami serahkan kepada gereja HKBP Bojong Menteng. Maka kami pun merapat. Tentu adalah sebuah kebiasaan dan keharusan bagi pendeta HKBP setiap akan memimpin ibadah pemberangkatan jenazah atau bahasa umumnya ibadah penutupan peti, pasti pendeta HKBP akan memeriksa peti jenazah. Itu sudah hukum yang umum itu. Pendeta akan memeriksa isi dari peti jenazah. Nah, saya melihat ada rokok, ada Alkitab, ada sepatu, ada pakaian, ada tas. Nah, sangat banyak. Nah, jadi karena pendeta HKBP itu ada pijakannya ini dia. Ya, ada RPP, ada konvensi namanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dan ini juga tentu berangkatnya dari Alkitab juga. Nah, di sini semua diterangkan Alkitab tidak boleh dimasukkan dan hal-hal lain yang itu bertentangan dengan iman Kristen. Nah, jadi saya ambil rokok, saya ambil Alkitab. Kemudian saya khotbah. Artinya sudah ibadah dimulai, ya, kemudian sudah bernyanyi, kemudian khotbah. Dalam khotbah saya mengatakan bahwa ini Bapak Ibu sebenarnya sudah menunjukkan ya aliran saat dalam konteks HKBP karena ada rokok, ada Alkitab, ada tas, ada sepatu. Nah, saya perlu ingatkan bahwa Alkitab juga mengatakan tidak ada lagi hubungan orang mati dengan orang hidup. Ya, seperti itu. Apalah artinya Anda memberikan rokok? Kapan ibu itu akan menghisap rokok lagi? Bukankah rokok itu mending ya Anda ambil, Alkitab Anda masukkan, dia akan busuk menjadi tanah. Kapan ibu itu akan membaca Alkitab? Andaikan ibu ini waktu hidup dia tidak pernah membaca Alkitab, apalagi sudah mati. Kan? Nah, ini ada tas juga. Untuk apa tas ini? Apa ibu ini akan pergi ke mall? Kan enggak juga. Seandainya lah iblis memakai situasi ini, kemudian Anda melihat dari kejauhan ada mama bawa tas, Anda akan senang atau ketakutan? Pasti ketakutan. Iblis memanfaatkan, ya. Nah, seperti itu. Suatu ketika bisa saja saudara mendengarkan mama ini membaca Alkitab. Misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tengah malam terdengar seorang ibu membaca Alkitab. Anda senang atau ketakutan? Pasti ketakutan. Ih, ada mama datang baca Alkitab. Nah, karena Anda sudah memancing iblis, ya, memberikan Alkitab. Anda memasukkan sepatu atau sendal itu, suatu ketika bisa saja tengah malam iblis memanfaatkan itu. Anda mendengar suara sepatu, ya, di depan pintu tengah malam. Anda pasti akan ketakutan, mama datang. Anda karena sudah memancing iblis untuk bekerja, ya, lewat perilakumu. Nah, saya sudah ambil rokok, saya sudah ambil Alkitab tadi. Saya minta tas itu nanti silakan Anda ambil. Ya, itu tas lebih bagus, Anda ambil, Anda pakai. Karena kalau dimasukkan di kuburan, ibumu ini tidak akan pakai, akan busuk. Nah, silakan nanti ambil. Kalau Anda tidak mau ambil, saya akan ambil itu tas. Penting saya suruh istriku pakai itu, lumayan untuk dipakai ke gereja. Ya, saya tidak berpikir itu tas harganya berapa, ya, ya. Dan menurutku juga harga, saya pokoknya tidak tahu harga tas itu berapa, saya tidak tahu. Dan saya kalau muncul kalimat-kalimat pendeta tidak bisa mengambil tas yang mahal, ya sekiranya Tuhan mengampuni orang yang mengupload kalimat itu.
Ya karena dalam pikiranku tidak ada terbersit harga tas itu berapa, tapi sayang kalau tas itu kemudian akan menjadi debu dan tanah, karena seperti itu. Nah, jadi artinya khotbahku ada panjang, tapi dalam khotbahku itu ada kalimat-kalimat itu. Nah, setelah selesai khotbah, kemudian kita menyanyi. Pada saat menyanyi, diberikan kesempatan kepada jemaat untuk melihat jemaat terakhir sekali. Nah, dia berputar sambil menyalam ya keluarga. Sambil berputar itu, seandainya sayang tadi apa namanya videonya ya kurang baik ya. Pada saat jemaat bernyanyi, seorang majelis sebenarnya menghampiri peti itu dan mengatakan kepada keluarga, silakan ambil tasnya. Nah, silakan ambil tasnya. Tapi mereka tidak mengambilnya, dan mungkin dalam benak mereka tak mungkin juga lah pendeta mau ambil, kan begitu. Nah, padahal saya ambil itu bukan soal itu mau dipakai atau tidak, tapi tidak boleh ada barang itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya ambillah tas itu karena saya sudah harus segera untuk menutup peti. Saya akan memberkati, ya, kemudian tutup peti jenazah. Saya taruh di belakang saya kursi karena saya duduk di situ. Tapi kemudian datanglah laki muda, ya saya tidak tahu siapa itu. Ya karena jujur aja saya di gereja HKB Bojong Menteng baru 2 tahun dan tak pernah melihat sekalipun ya semua mereka itu ada datang ke gereja HKBP Bojong Menteng. Nah jadi yang meninggal dan suaminya itu adalah anggota saya, anak-anaknya ada 3 orang, laki-laki 2, perempuan 1, dan semua sudah berkeluarga dan semua terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Bojong Menteng. Artinya ada 4 keluarga itu adalah terdaftar sebagai anggota jemaat HKBP Bojong Menteng di mana saya melayani. Nah, ketika tas itu saya ambil, saya letakkan di belakang saya, nah itu nampak dalam tayangan video. Nah, kemudian laki-laki muda itu mengambil tas itu, dia sambil ngomong, kita bawa semua ke kuburan. Nah, itu tidak terekam dalam video. Semua suara yang terekam dalam video kalau pakai mic, ya, yang tanpa mic itu dia tidak terekam. Nah, tapi katanya kalau kita dengarkan dengan baik, ada suara itu. Nah, kita bawa semua ke kuburan. Loh, kok malah aku ditentang ya? Kan seperti itu. Padahal aku sudah mau menutup sebenarnya. Nah, makanya muncul kalimat saya dengan menunjuk tas itu. Saya tidak mau lihat ada tas itu nanti di kuburan. Karena mereka sudah mengatakan kita bawa ke kuburan. Nah, sambil ngambil tas itu, waktu saya letakkan di kursi. Ya, saya tidak mau lihat ada tas itu ada di kuburan. Kalau nanti Anda bawa ke kuburan, saya tidak akan mau menguburkannya. Tentu dalam pikiran saya rokok dan Alkitab itu juga pasti akan dimasukkan dalam Alkitab, di dalam tas itu. Nah, tapi setelah saya mengatakan itu, sebenarnya saya ingin menutup peti jenazah. Tapi ketika saya mau menutup peti jenazah, dihalangin oleh si bapak, suami dari almarhum. Dan kemudian dengan cara memaksa dia mengambil mic. Saya sebenarnya berusaha untuk tidak, karena saya melanjutkan dan menutup. Tapi karena bapak itu dengan paksa dia harus mau bicara, daripada ribut, saya pikir ya sudah silakan. Maka yang bicara bapak itu ada suami almarhum, ya Bapak Panggabean. Nah, dia mengatakan sesuatu bahwa ini adalah pesan almarhum ketika dia masih hidup dengan rokok dan segala. Wah, itu semakin bertentang lagi. Nah, sebab kita itu hanya melakukan pesan Tuhan, tidak melakukan pesan orang mati, kan begitu. Nah, pesan Tuhan itu harus lebih tinggi. Nah, dengan bapak itu ngomong begitu, wah ini udah kacau ini. Kalau gitu, aku hands up, aku mengalah kan gitu. Daripada saya dipaksa harus menguburkan dengan ada benda-benda tadi, sepatu, rokok, kemudian Alkitab dan tas, ya saya mending hands up aja. Saya juga kan takut ditegur oleh pimpinan HKBP, sebab di situ banyak jemaat HKBP juga. Nah, bisa saja saya dilaporkan ternyata pendeta dia kalah. Nah, oke, saya hands up, saya tidak mau mengubur, silakan Anda kubur. Nah, saya pergi, kita pulang. Kemudian ada seorang bapak menghampiri saya karena suasananya sudah mencekam. Tapi waktu saya bilang saya pulang, kemudian si bapak itu
yang suami dari almarhum, oh kita mau keras-kerasan ya katanya. Wah ini kok mau ngajak berantem begitu kan. Saya bilang saya pendeta. Kenapa rupanya kalau pendeta? Saya anaknya. Memang ada apa dengan pendeta? Wih ini kok selama hidup jadi pendeta gue baru ini ngadapin jemaat kayak gini kan gitu. Dan saya tidak kenal itu siapa gitu loh. Dan apa pekerjaannya saya tidak kenal. Tapi dia akan berusaha untuk membuat kasar terhadap saya. Kalau Bapak Ibu lihat di video itu kan banyak bapak-bapak itu melerai dia, menghalang-halangi dia karena dia mau akan kejar saya kan begitu. Tapi saat bersamaan seorang bapak menghampiriku, Pak, ini suasananya sudah tidak baik. Ya, ini keluarga memang keterlaluan kasar sama pendeta. Bapak silakan agak menjauh, tapi minta tolong Bapak jangan buka jubah. Bapak mesti yang menguburkan ini. Oh ya, saya tetap rindu untuk menguburkan ini. Saya tidak akan tinggalkan. Tolong disampaikan pelan-pelan bahwa itu barang tidak boleh masuk ke dalam. Ya, tidak usah dibawa kuburannya. Silakan. Saya tunggu. Nah, saya tunggu. Nah, saya bergeser dari peti jenazah itu 10 meter. Saya masih tetap pakai jubah, penatua juga pakai jubah, dan saya tetap berkeinginan untuk menutup peti jenazah, ya, dengan harapan bahwa pihak keluarga itu bisa melakukan pendekatan kepada pihak keluarga agar mengikuti aturan gereja, bukan mengikuti ya aturan manusia, istri yang berpesan ini itu. Nah, jadi datang lagi kepada saya Marga Panggabean, dia mengaku Marga Panggabean, saya tidak kenal. Pak Pendeta tolong sabar, saya akan ke dalam lagi, ya sedang melakukan negosiasi supaya pihak keluarga mau mengikuti aturan gereja, kan begitu. Nah, setelah 20 menit saya menunggu, datanglah pihak keluarga yang tadi mendatangi saya itu, yang mengatakan, Pak Pendeta, suasananya panas, Pak. Itu anak yang tadi berbuat kasar sama Bapak itu polisi, Pak. Dan dia dengan sengaja menunjukkan dia punya pistol di pinggangnya. Jadi kami takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sebaiknya Bapak segera pulang. Nah, jadi saya pulang itu atas perintah keluarga. Saya tetap ada di situ dengan berpakai jubah. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan pendeta orang tidak mau mengubur, loh saya mau mengubur. Saya tunggu ada lobi ya untuk barang itu tidak dibawa ke kuburan. Nah, karena mereka sudah, saya juga ya oke lah, saya mungkin terlalu bodoh, tapi saya terus terang menjadi takut pada saat itu karena saya ingat Sambo kan, jenderal aja bisa nembak kepala, apalagi ini kan, saya takut. Saya waktu itu aku membayang, tiba-tiba dia keluar dari dalam, dia tembak kepala aku, mati aku. Kacau juga pikirku. Maka semua majelis mengatakan, Pak Pendeta, ayo kita segera pulang sesuai dengan ya perintah daripada keluarga. Nah, terus saya sempat mengatakan, lah nanti gimana dong? Siapa yang memimpin acara penguburan? Udah Pak, mereka sudah cari peta dan dari luar. Ya sudahlah. Tentu saya juga tidak mau ribut. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa jemaatku direbut oleh pendeta lain saja. Ya, jadi kami pun pulang. Seperti itu. Ya kami pulang. Ya, udah pulang. Nah, kemudian sorenya mendengar dapat berita bahwa pendeta dari GBI atau dari manalah karismatik menguburkannya. Oh, saya tidak sakit hati di situ. Ya, saya tidak sakit hati karena seandainya barang itu tidak dimasukkan ke peti, ya, tapi orang lain yang menguburkan, ya saya sakit hati. Tapi karena asumsiku barang itu tetap dimasukkan, ya oke, karena saya tidak mau tentu orang lain. Nah, seperti itu Bapak Pendeta. Nah, baru kemudian minggu siang, baru saya dapat telepon dari sana sini, apa yang terjadi Pak, itu sekarang video udah beredar di mana-mana, di mana-mana. Wah, saya baru tersadar dan kaget, wah ada juga ya orang yang nekat, dan video itu tidak lengkap. Seandainya video itu diputar dari awal, pasti orang akan bercerita lain, ya. Tapi mereka sengaja hanya mengupload video itu bagian belakang saja. Pada saat saya memegang mic itu marah, ini pendeta apa ini kok marah-marah. Padahal saya mengingatkan mereka karena mereka sudah mengancam akan membawa tas itu ke kuburan. Nah, seperti itu.
Ya, jadi saya kemarin sudah langsung ditelepon oleh Eporus. Nah, coba ceritakan dulu kronologinya. Mungkin Eporus sudah tahu, tapi akan mengklopkan. Oke, ya, saya mengatakan maaf Eporus, seandainya yang saya lakukan salah. Udah, yang kamu lakukan pun tidak salah. Kamu telah melakukan amanah kependetaan HKBP dan sesuai dengan apa yang sudah dituliskan ya oleh aturan HKBP yang dalam buku ini tadi. Nah, jadi di sini